Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip ya. Selama beberapa menit ke depan kita akan membincang, mengupas berbagai persoalan serba-serbi kehidupan ditinjau dari sudut pandang Islam ya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk kita kupas dan kita telaah bersama di dalam program ini, silahkan pertanyaannya dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustadz, saya mau tanya, di keluarga besar kami itu ada grup WhatsApp keluarga ya. Adminnya adalah ibu dan anggota dari grup itu adalah seluruh anggota keluarga kami, anak-anaknya, termasuk juga saudara ipar saya dan anak-anak kami, karena kebetulan beberapa anak dari orang tua saya sudah menikah. Ibu saya itu punya kebiasaan ketika kami berkumpul, hanya saudara kandung saja kami foto-foto. Tentu berfoto dengan lazimnya pakaian yang digunakan di rumah, sehingga tidak menutup aurat. Nah, setelah itu foto tadi di-sharekan di grup keluarga. Yang menjadi pertanyaan saya, di grup keluarga tadi kan ada saudara-saudara ipar atau suami dari adik-adik saya dan melihat aurat saya. Saya protes kepada ibu dan ibu saya mengatakan bahwa tidak ada masalah, toh mereka adalah adik ipar atau adikmu, sehingga mereka adalah mahrammu. Pertanyaan saya, apakah pendapat ibu saya ini sesuatu yang dibenarkan? Mohon penjelasannya ya. Baik, jadi memang ini persoalan di tengah-tengah masyarakat kita ya. Jadi masyarakat kita itu memang disuruh ngaji, enggak mau. Pokoknya segala sesuatu disimpul-simpulkan sendiri, mendengarkan penjelasan tidak mau, baca dalil juga tidak mau ya, dan beragama tadi hanya dengan akal dan hawa nafsunya masing-masing ya. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, antar saudara ipar berselingkuh itu banyak sekali terjadi ya. Pernikahan antar saudara ipar dengan saudara iparnya yang lain itu juga sering terjadi, walaupun dalam tatanan yang lebih sopan ya. Jadi misal seorang wanita menikah dengan laki-laki, dia punya adik perempuan, wanita tadi. Dalam perjalanan pernikahannya si wanita tadi wafat atau meninggal. Nah, laki-laki ini kemudian melanjutkan pernikahannya dengan adik kandung si almarhum istrinya tadi. Nah, di dalam budaya masyarakat kita disebut sebagai turun ranjang. Ini banyak terjadi. Apa yang bisa kita tunjukkan dari fakta yang demikian ketika seorang laki-laki daripada nyari istri yang lain yang belum dikenal, lebih baik melanjutkan dengan adik ipar. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tetap memiliki potensi syahwat dan keinginan terhadap saudari iparnya tadi ya, sehingga memang saudara ipar itu hanya diharamkan menikah selama masih terikat pernikahan dengan istrinya ya. Tetapi dia bukanlah mahram ya, itu harus digarisbawahi. Jadi terhalangnya dia menikah itu berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini. Jadi kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara kandung.
Artinya apa? Tidak boleh menikahi kakak adik kandung wanita ya di dalam satu masa pernikahan. Tetapi ketika sudah bercerai dengan satu orang wanita, mau menikahi adiknya, ya diperbolehkan saja ya. Nah, maka saudara ipar itu bukanlah mahram, sehingga dia tidak memiliki hak untuk melihat aurat layaknya yang diperbolehkan untuk mahramnya ya. Nah, yang kedua yang juga harus diketahui bersama ya, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa saudara ipar itu adalah sumber maut atau sumber kematian atau sumber kebinasaan agama seseorang ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ayyakum waddukhula ala nisa'i faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamwa qala al maut. Jadi Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai saudara ipar? Dan Rasulullah menjawab bahwa alhamu adalah maut ya. Jadi saudara ipar itu adalah sumber kebinasaan seseorang ya. Nah, maka ketika seorang laki-laki melihat aurat saudara iparnya atau saudari dari istrinya, itu pasti tergodanya ya. Itu dipastikan ya. Penjelasannya bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i, dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yaitu wanita ya. Jadi seorang laki-laki normal melihat aurat wanita ya, biarpun itu berstatus sebagai saudari ipar ya, atau kakak atau adik dari istrinya, itu pasti tergodanya ya. Nah, maka dalam konteks ini memang yang demikian, praktek saling men-share foto dengan aurat yang terbuka tadi, itu harus dicegah karena itu perbuatan dosa besar ya. Sebuah perbuatan dosa yang bisa memicu eskalasi keinginan untuk berzinah, berselingkuh, dan seterusnya ya. Jadi dengan dia melihat aurat tadi, dia snapshot begitu ya, dia capture ya, dia pandangi terus, dia berkhayal, dia berimajinasi, dan mungkin lebih parah lagi, dia kasih lihat kepada teman-temannya, nih lihat ada saudari ipar saya ya, berstatus janda atau berstatus sebagai istri orang, dan aurat kita disaksikan, dinikmati oleh banyak laki-laki lain ya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa adatan nasal musakhalat fihi wa yakhlu bi amra'at akhihi fahaza huwal maut wa huwa ula bil man'a minal ajnabi lamma zakarnah. Dan kebiasaan orang menganggap biasa hal ini, saudari ipar dan saudara ipar bertemu misal di dalam rumah, orang berduaan dengan istri saudaranya, inilah al-maut atau kebinasaan. Sehingga mereka antar saudara ipar ini lebih utama untuk dicegah agar tidak terjadi khalwah ya, bersepi-sepi berdua-duaan saja, daripada orang yang lain ya. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan ya. Saya garis bawahi bahwa saudara ipar itu bukan mahram, sehingga ketika dia melihat aurat dari saudari iparnya, itu perbuatan dosa. Ketika saudari iparnya mempertontonkan auratnya di depan saudara iparnya, misal saudara iparnya tadi berkunjung, dia menerima di rumahnya tidak pakai jilbab, pakai daster saja, maka yang bersangkutan juga mendapatkan dosa besar
Ya, demikian yang bisa saya jawab. Solusinya bagaimana? Kalau ibunya masih punya kebiasaan men-share foto-foto yang demikian, lebih baik left saja atau keluar dari grup keluarga yang demikian. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.